diri kita yang masih sempurna, ada jasmaninya, ada ruhaninya, itu adalah aset kita yang paling besar. Ditambah lagi kesadaran untuk memanfaatkan waktu yang tersisa, itu adalah sumber daya yang paling besar. Jadi kita punya aset yang terbesar, kita punya sumber daya yang terbesar, dan dua-duanya itu adalah harta karun yang terpendam, yang sering tidak disadari oleh kebanyakan orang. Karena kita masih memiliki keduanya, mari kita berterima kasih kepada Sang Maha Pemilik semesta raya ini dengan memujinya bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita awali kajian meniti ke dalam diri ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah. Mari kita heningkan cipta kita, hindari konflik antara pengetahuan baru yang akan datang dengan pengetahuan lama yang ada di benak kita. Apalagi kalau pengetahuan itu jelas-jelas tidak berguna dan tidak menyelamatkan kita. Oleh karenanya, mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara para rasul, biasanya yang paling menarik itu pembicaraan tentang mukjizat-mukjizatnya. Biasanya kalau cerita tentang para wali, para sunan, yang sering menarik itu adalah kalau berbicara karomah-karomahnya. Ada kesalahan paradigma dan sudut pandang yang sudah mengakar di dalam pikiran kita tentang pengertian mukjizat dan karomah. Karena biasanya kalau bicara mukjizat, biasanya kita berbicara tentang berbagai hal, seakan-akan itu adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada para rasul, dan seakan-akan keistimewaan itu tidak diberikan pada siapapun. Lalu kita pun menerima kondisi itu. Seakan-akan Allah itu boleh saja sewenang-wenang memberikan mukjizat kepada para rasul dan tidak memberikan mukjizat kepada kita, karena kita seakan-akan tidak layak untuk mencapai derajatnya beliau-beliau itu. Padahal sebetulnya kalau kita mau berguru kepada Nabi Muhammad sendiri mengatakan bahwa aku diutus ke semesta ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Bukan diutus ke semesta ini untuk menunjukkan keistimewaan beliau sebagai manusia pilihan, tetapi untuk menyempurnakan akhlak. Dan sekolah akhlak yang paling sempurna adalah kehidupan. Nabi Muhammad dilempari batu berdarah-darah. Tidak batunya jadi mantul, atau batunya itu tidak bisa berbuat apa-apa begitu dan tidak bisa menyakiti. Itulah hukum alam. Para rasul itu mengajarkan hidup yang biasa, bukan mengajarkan hidup yang di luar yang biasa.
Kalau kita nonton filmnya para wali, para sunan, yang kita saksikan di situ itu adalah perang, menunjukkan kemewahan, keistimewaan, bisa berjalan dari pohon ke pohon, bisa berjalan di atas air. Jadi seakan-akan mereka itu datang ke semesta ini untuk menunjukkan kehebatan-kehebatan yang di luar manusia biasa. Itu sebabnya tidak salah kalau kemudian banyak sekali orang-orang yang menginginkan keistimewaan itu. Padahal para sunan, para wali yang diajarkan juga sama. Karena mereka kan sesungguhnya para penerus Rasul. Yang diajarkan itu adalah akhlak. Kalau mereka kena air ya basah. Kalau mereka kena api ya gosong. Jadi kalau ilmu-ilmu yang seperti sering dibicarakan, katanya para wali itu ingin pergi ke Mekah saja cuman diam, tahu-tahu sudah di Mekah. Bohong itu. Itu sudah melanggar hukum alam. Dan siapa yang melanggar hukum alam itu sudah jelas, ya. Tidak direstui oleh alam. Jadi manusia istimewa itu justru yang bisa menselaraskan diri dengan alam. Jadi jangan cari ilmu supaya enggak mempan di golok. Buat apa? Berarti sudah ada niat dong dalam diri kita. Niatnya supaya orang lain kalau berlaku jahat kepada kita enggak mempan. Berarti sudah ada niat dong dalam diri kita menjadi orang jahat. Kalau niat untuk menjadi orang yang dimuliakan Allah, berakhlak mulia, ya tidak perlu memiliki kemampuan-kemampuan yang semacam itu. Buat apa? Carilah ilmu supaya kita enggak ada yang ngegolok, bukan cari ilmu supaya enggak mempan digolok. Buat apa? Ilmu-ilmu kanuragan, ilmu-ilmu kesaktian, ujung-ujungnya adalah ilmu keduniawian. Yang ingin melanggengkan kekuasaan, yang ingin melanggengkan keserakahan, ya biasanya yang ditemui orang-orang yang model seperti itu. Orang-orang bijaksana yang mengajarkan bagaimana cara menghadapi kontradiksi, dengan kenyamanan yang sama seperti menghadapi yang diinginkan, orang-orang yang semacam itu luput dari pencarian mereka-mereka yang ingin melanggengkan kerakusannya. Inilah yang akan kita bicarakan, kita akan gali secara mendalam. Itu sebabnya saya mengingatkan, siapapun yang datang ke tempat ini, ingin berguru, kemudian sudah ada niatan, apalagi niatan ingin mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti segala keinginan hawa nafsunya, jangan belajar di sini. Karena yang akan diajarkan oleh saya di tempat ini adalah kepasrahan diri yang total kepada Allah. Menyadari bahwa kita dicipta oleh Allah bukan untuk mengatur Allah. Kita dicipta oleh Allah untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Karena kita dicipta oleh Allah bukan untuk tujuan kita, tetapi untuk tujuan Allah. Ya sudah saja, apa yang Allah mau, ya ikuti. Karena semua yang Allah mau pasti itu yang terbaik bagi kita. Sekalipun kita saat ini mungkin belum bisa menerimanya karena keterbatasan penglihatan dan pemikiran kita. Tapi Allah yang Maha Cinta tidak mungkin menjerumuskan hamba yang dicintainya. Karena kita dari kecil diajarkan benar salah, dari kecil diajarkan baik buruk,
Yang disebut dengan Tuhan biasanya yang dikaitkan dengan apa yang kita ingin. Begitu kita mendapatkan yang tidak kita ingin, kita menciptakan gagasan baru yang disebut dengan setan. Jadi gagasan Tuhan dan setan itu gagasan yang diciptakan oleh manusia. Sekali lagi, gagasan tentang Tuhan dan gagasan tentang setan itu yang diciptakan oleh manusia. Manusia sendiri yang menciptakan gagasan itu. Sesuatu yang nikmat disebut saja Tuhan. Sesuatu yang tidak nikmat disebut setan. Sesuatu yang kita inginkan datang disebut saja Tuhan. Sesuatu yang tidak diinginkan datang disebut saja setan. Bukankah begitu dari kecil kita belajar kehidupan? Terus saja menendang dan mencengkram. Yang kita ingin kita cengkram habis-habis, yang tidak kita ingin kita tendang jauh-jauh. Sepanjang hidup kita seperti itu, mau menjalankan ritual agama sebanyak apapun sehari semalam tidak akan mengubah kesadaran kita. Itu topik yang akan kita dalami hari ini. Jadi sebetulnya apa sih yang disebut dengan karomah itu? Karomah itu dari kata karim. Karim itu mulia. Jadi karomah itu bukan kegaiban-kegaiban. Karomah itu bukan sesuatu yang di luar kebiasaan. Karomah itu bukan keistimewaan seseorang yang melampaui hukum alam. Bukan. Karomah itu adalah kemuliaan yang dicapai oleh seseorang karena akhlaknya. Kebiasaan setiap orang, kalau ada yang jahat padanya, dia berlaku jahat yang sama. Orang yang diberi karomah, kalau orang jahat pada dia, dia membalas kejahatan dengan cinta, dengan kasih sayang. Itu karomah. Dari kata karim. Jadi karim itu adalah kemuliaan. Jadi siapa orang yang memiliki karomah adalah orang-orang yang akhlaknya memenuhi akhlaknya Allah yang maha mulia. Jadi orang yang memiliki karomah itu adalah orang yang sudah tahaluk bi akhlakillah. Husnul akhlak, dia memiliki akhlak yang sempurna. Nabi Muhammad itu tidak pernah terkenal ya dengan kesaktiannya. Hampir tidak ada cerita dalam sejarah beliau. Dicaci maki oleh orang yang berbeda keyakinan sekalipun, beliau tetap saja menyuapinya, tetap saja berlaku baik kepadanya. Itu karomah. Jadi jangan-jangan kalian sudah dapat karomah itu. Cuman karena kita salah persepsi, menganggap karomah itu adalah sesuatu yang di luar kewajaran, lalu kalian menjadi rendah hati, seakan-akan tidak punya keistimewaan. Ada murid saya dikasih doa sama saya. Setelah dikasih doa diamalkan. Datang suatu saat kepada saya. Apakah saya bisa mematangkan telur katanya dengan doa ini? Mematangkan telur yang pakai kompor. Jadi itu pertanyaan sudah terpengaruh oleh paradigma yang keliru. Dikiranya saya mengajarkan yang semacam itu. Saya pernah bergurau, kalau kamu tidak punya saldo, ya kamu harus punya ilmu memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kamu. Dipahaminya itu gaib. Tiba-tiba uang dari rekening orang pindah. Itu enggak belajar dengan saya dengan cermat. Padahal yang saya maksud, cobalah kamu datang ke orang itu. Siapa tahu sedang pegel-pegel. Kamu punya keahlian mijit, tawarkan. Bapak ibu yang punya uang, barangkali Bapak Ibu punya jasa saya sekarang sudah belajar mijit akupresur, titik-titik cakra yang mana yang menyebabkan sakit saya bisa alirkan lagi darahnya supaya ngalir dengan deras. Ya sudah mijit, begitu mijit
maka uang dari rekening orang pindah ke rekening kita. Jadi saya tidak mengajarkan kegaiban. Banyak yang salah tangkap memahami kata-kata saya. Dikiranya saya bisa memindahkan uang dari rekening orang ke rekening kita. Itu penjahat. Itu nggak ada kaitan dengan spiritual. Itu kaitannya dengan keserakahan. Nggak ada kaitan dengan akhirat. Itu kaitannya dengan keduniawian. Dalam perjalanan pencarian spiritual saya sudah memasuki dunia-dunia yang semacam itu. Tawaran-tawaran kesaktian, tawaran-tawaran kanuragan, sudah lewat. Dan saya tidak menginginkannya. Datanglah benda-benda yang macam-macam ya. Kalau pegang benda ini, maka rambut pun dipotong tidak mempan. Udah lewat yang kayak gitu-gitu. Semuanya bohong. Semuanya tipuan. Jadi kalau kalian ingin disebut orang mulia, dapatkan karomah, kemuliaan. Kemuliaan itu adalah berakhlak mulia. Kalau kamu ingin dicintai orang, ya cintai orang. Kalau kamu ingin diperlakukan baik sama orang, yang berlaku baik kepada orang. Itu karomah. Paham ya? Jadi kalau cerita film wali yang isinya terbang dari pohon ke pohon, itu bohong. Waliullah itu artinya teman-teman Allah. Teman-temannya Allah adalah mereka yang pasrah total kepada Allah, yang siap mengikuti amarnya Allah, siap mengikuti perintahnya Allah. Itu namanya waliullah. Dan orang-orang yang punya ilmu kanuragan, kesaktian adalah orang-orang yang tidak siap mengikuti perintahnya Allah. Dia tidak siap, hartanya hilang, maka dia langgengkan hartanya dengan menggunakan ilmu-ilmu kanuragan. Berarti dia sedang melawan keinginan Allah. Itu bukan karomah. Paham? Nah, ini supaya ngerti. Karena banyak yang salah paham. Kalau ziarah wali yang diceritakan biasanya ya kesaktian-kesaktian wali. Dan kalau kita berziarah ke sana seakan-akan kita ingin mendapatkan kesaktian itu. Kan itu keliru tujuannya. Sudah dijelaskan oleh saya bahwa waliullah, wali itu bahasa Arab artinya teman, waliullah berarti teman-temannya Allah. Tahu temannya Allah siapa? Ya temannya Allah, ya sahabatnya Allah. Sahabatnya Allah yang setiap saat siap menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan cinta kasihnya Allah. Itu yang disebut dengan orang sudah mendapatkan karomah. Paham ya? Nah, ini diluruskan dulu nih. Nah, biasanya kalau kita cerita mujizat, nih mujizat para rasul. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari jari-jari tangannya, ditangkap secara mentah seperti itu. Nabi Ibrahim dibakar dengan api, enggak mempan. Akhirnya belajar ilmu-ilmu kanuragan supaya ketika dibakar api tidak gosong. Itu salah kaprah. Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya, laut terbelah. Itu salah kaprah. Nabi Yunus ditelan ikan enggak mati, malah membaca la ilaha illa anta. Benar-benar ditelan ikan. Bahkan dicari ikan yang menelannya. Konon kabarnya kata orang-orang bohong, ikan yang menelan Nabi Yunus dulu masih ada katanya sekarang. Bagaimana Anda memastikan kalau ikan itu yang menelan Yunus? Ya kalau Yunus ditelan ikan kemudian masih hidup melanggar hukum alam. Yunus ditelan ikan ya pasti meninggal dong. Ngerti maksud saya? Nah, jadi saya mau cerita karomah dan mujizat yang berbeda dengan kebanyakan orang memikirkannya. Nabi Muhammad betul ya bisa mengeluarkan air dari jari-jari tangannya. Tapi air apa? Air itu adalah sumber kehidupan jasmani.
Ada lagi sumber kehidupan ruhani. Karena Nabi Muhammad itu adalah seorang rasul yang mengajarkan ilmu ruhani, berarti yang dimaksud oleh beliau bukan air jasmani dong, air ruhani. Air ruhani disebutnya ma'ul hayat, air ruhani disebutnya cahaya. Cahaya di atas cahaya, itu yang disebut dengan sumber kehidupan. Jadi jari-jari tangannya bisa mengeluarkan cahaya. Tentu saja bukan seperti Batman, bukan seperti Iron Man, bisa mengeluarkan laser gitu. Itu sulapan, itu animasi. Masa seorang rasul diajarkan untuk mengajarkan sulapan? Gak mungkin. Itu bahasa simbolik sebetulnya. Bisa mengeluarkan cahaya dari jari-jarinya. Cari ilmu supaya jari-jari kita pun bisa mengeluarkan cahaya. Gitu. Disitulah perlunya seorang pewaris ilmunya rasul. Makanya rasul dengan nabi beda. Rasul itu orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan kepada yang lain. Itu rasul. Kalau nabi, orang yang dapat ilmu untuk dirinya tidak boleh menyampaikan kepada yang lain. Itu nabi. Kalau tidak boleh menyampaikan kepada yang lain, ya ilmu itu berarti hanya untuk dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan etika ilmu. Ada yang dapat ilmu untuk dirinya sendiri, dipesankan tuh oleh guru. Ini ilmu buat kamu saja, jangan kamu sampaikan kepada yang lain yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Tapi ada juga orang yang diberi wewenang, ya, diberi hak bicara untuk menyampaikan itu kepada yang lain. Itu saja perbedaannya. Nah, pertanyaannya sekarang, ilmu apa yang dititipkan kepada para rasul? Ilmu apa coba? Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Tentu saja ilmu yang dititipkan kepada para rasul adalah ilmu-ilmu yang menyelamatkan. Bukan ilmu ecek-ecek, ilmu yang akan bisa menjadi syafaat. Nah, ini bicara syafaat lagi. Apa sih syafaat itu? Kebanyakan orang secara fiksi mengatakan syafaat itu nanti. Syafaat itu nanti. Datanglah para rasul kemudian memberikan syafaat, katanya pertolongan kepada kita. Kapan? Nanti. Syafaat itu bukan urusan nanti. Syafaat itu urusan hari ini. Urusan sekarang. Apa wujudnya syafaat? Wujudnya syafaat adalah ilmu. Ilmu yang bisa menyelamatkan kita hari ini. Kalau hari ini kita selamat, insya Allah besok selamat, lusa selamat, terus selamat. Makanya ada seorang sahabat bertanya pada Rasul, "Ya Rasulullah, aku bahagia hidup sejaman dengan engkau dan aku mendapatkan ilmu langsung dari tanganmu." Apa jawaban Rasul? Lebih bahagia lagi umatku yang tidak hidup sejaman dengan aku, tetapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku. Lalu sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang berhak mewarisi ilmu engkau? Rasulullah mengatakan, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Paham ya? Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih ilmunya para rasul itu? Ini yang jarang dibahas. Jadi kita mengira seakan-akan ilmunya para rasul itu adalah mukjizat-mukjizat tadi. Mukjizat-mukjizat tadi itu sebetulnya secara prinsip bukanlah sebuah keistimewaan yang diberikan kepada beliau dan tidak diberikan kepada yang lain, tetapi tugas utama. Jadi mukjizat yang sebenarnya adalah tugas utama.
Nah pertanyaannya sekarang, apa sih tugas utamanya para rasul? Itu diabadikan di dalam kitab suci. Nah supaya saya tidak berpersepsi, saya akan munculkan dulu ayatnya. Mari kita lihat Quran surat Ali Imran ayat 49. Nah bagi yang sudah akrab dengan ayat ini gak apa-apa. Nanti ada lapisan-lapisan terdalamnya yang akan saya bongkar hari ini. Nah di ayat ini yang paling utama adalah ini, perhatikan ya, perhatikan ya. Wa rasulan ila bani Israel. Ada dua kata di sini, perhatikan. Pertama rasul, yang kedua bani Israel. Wa rasulan, dan rasul ila. Ila itu artinya datang. Ila itu artinya berjumpa. Ila itu artinya bertemu. Jangan mengartikan setiap kata dalam Quran dengan bahasa kamus. Harus menggunakan bahasa gramatikal, bahasa konteks. Wa rasulan ila bani Israel, ya, dan rasul bertemu dengan bani Israel. Tadi saya katakan siapa rasul? Orang yang dapat ilmu untuk dirinya dan boleh menyampaikan kepada yang lain. Seorang rasul tentu saja sudah punya kemampuan. Ilmu yang disampaikan kepada beliau ini harus disampaikan pada siapa? Makanya ilmu terbagi tiga. Ada ilmu yang umum disampaikan di tempat umum kepada orang umum dengan cara yang umum. Ada lagi ilmu khusus, bahkan ilmu khususil khusus. Itu disampaikan di tempat khusus, pada orang yang khusus, dengan cara yang khusus, di waktu yang khusus. Ya tentu saja yang dibicarakan di sini bukan ilmu umum. Yang dibicarakan di sini adalah ilmu khusus, pada orang khusus, di tempat khusus, dengan cara yang khusus, karena ilmunya khusus. Ilmu umum disampaikan kepada setiap orang, boleh-boleh saja. Tetapi Rasulullah sudah memberikan batasan. Ilmu khusus jika diberikan kepada orang umum, itu suatu kezaliman. Ilmu khusus jika diberikan kepada mereka yang tidak berhak untuk menerimanya, bukan ahlinya. Kalau di Quran dikatakan illa ahliha. Jadi ilmu itu hanya diberikan kepada ahlinya. Yang bukan ahlinya, yang tidak berhak menerimanya, tidak boleh. Makanya seorang rasul pasti punya kemampuan melihat siapa yang berhak menerima ilmu dan siapa yang tidak berhak menerima ilmu. Pasti punya kemampuan itu. Kalau tidak punya kemampuan itu, pasti itu bukan rasul. Ulangi lagi ya. Jadi rasul itu dua ya otoritasnya. Satu mendapatkan ilmu, yang kedua ilmu yang didapat boleh disampaikan. Tetapi menyampaikannya tentu ada batasan. Makanya di Quran surat An-Nahl dikatakan ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'idah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mengajak manusia ke jalan Tuhan itu ada 3 metode. Yang pertama bil hikmah, ya, dengan menunjukkan hikmah. Hikmah itu adalah keteladanan. Yang kedua wal mau'idah, boleh menyampaikan nasihat. Yang ketiga wajadilhum hiya ahsan, berjidal, berdiskusi, berdebat boleh? Boleh, asal ada ruangnya. Yang penting jangan berdebat di jalanan. Karena kalau berdebat di jalanan itu namanya liar. Kalau sudah liar bukan dapat barokah, malah jadi mengeraskan hati. Bahkan di ayat lain Allah justru melarang berdebat itu. Walaupun ada kata wajadilhum hiya ahsan, boleh berdebat asal dengan cara yang baik. Itu ada syaratnya. Berdebat itu harus dengan cara yang baik. Dan setiap perdebatan biasanya cenderung caranya itu emosi. Jadi sebetulnya ayat itu bukan mengisyaratkan boleh berdebat sebetulnya. Karena berdebat mengeraskan hati. Apalagi berdebat dengan orang yang kesadarannya rendah. Buang-buang waktu. Jadi oleh karena itu jangan setiap perdebatan dilayani. Ulangi, jangan setiap orang mengajak diskusi, berdebat, apalagi cuma sekedar pamer pengetahuan, bukan pamer ilmu. Karena ilmu itu tidak perlu dipamerkan.
Kalau sudah jadi ilmu, ya akan pamer sendiri dengan akhlaknya. Yang biasanya dipamerkan itu adalah knowledge, pengetahuan. Sejumlah informasi yang ada di otak kemudian ditampilkan kepada orang lain karena kita menganggap diri kita banyak pengetahuan, itu namanya pameran ilmu. Nah, pengetahuan yang sudah jadi ilmu nggak usah dipamerkan. Karena yang sudah jadi ilmu sudah jadi pengalaman. Kalau sudah jadi pengalaman berarti sudah nampak menjadi tadi karomah. Jadi ilmu itu harus mengantarkan kita sampai menemukan kemuliaan dari ilmu itu. Makanya orang banyak ilmunya tetapi tidak mulia akhlaknya, itu nggak berilmu. Berpengetahuan yes, tapi berilmu tidak. Karena ciri orang yang berilmu itu tentu saja berakhlak. Makanya di Quran dikatakan ya, yang akan diangkat derajatnya oleh Allah itu cuma dua. Satu orang yang beriman dan berilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum utul ilma darajah. Yang dipakai di Quran bukan atau tapi dan. Beda, kalau atau boleh salah satu. Ya. Syarat untuk masuk ke masjid ini ya, yang pertama harus dewasa atau berpakaian rapi. Itu boleh tidak dua-duanya, salah satu. Tetapi kalau dan itu harus dua-duanya. Orang ini akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau dan. Satu beriman, yang kedua berilmu. Dan awas ya. Jadi kalau begitu iman dengan ilmu tidak bisa dipisah. Ilmu berbeda dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan itu informatif, apa kata orang, apa kata buku, apa kata kitab suci, itu namanya pengetahuan. Kalau belum menjadi pengalaman, itu bukan ilmu. Nah, yang akan diangkat derajatnya itu bukan orang yang berpengetahuan, tetapi orang yang beriman sekaligus juga berilmu. Paham ya? Awas, hati-hati menangkap pembicaraan saya. Gak ada kata-kata saya yang sia-sia. Saya coba menggunakan setiap kata seefektif dan seefisien mungkin supaya tidak banyak ya kata-kata. Sebetulnya saya kan berulang kali mengatakan, saya ini tidak mau berkata-kata. Karena berbicara itu selalu rugi dibandingkan dengan yang mendengar. Orang yang berbicara itu adalah mengulang-ulang yang dia tahu. Tapi orang yang mendengar pasti ada inspirasi baru yang dia belum tahu. Makanya untungan kalian yang dengar daripada saya yang bicara. Iya, kalau ditanya siapa yang paling untung di ruangan ini, ya kalian yang dengar. Siapa yang paling rugi? Ya saya. Untung saja saya tahu ilmunya supaya saya nggak rugi. Makanya saya tidak mengulang-ulang yang saya tahu. Karena yang saya bicarakan sekarang bukan mengulang yang saya tahu, tapi aliran pengetahuan dari semesta yang sedang dihadirkan kepada saya. Jadi sebenarnya saya ini sedang mendengar saya. Saya sekarang sedang mendengarkan saya. Karena saya juga tidak punya judul datang ke tempat ini. Saya cuma judulnya Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Itu saja ilmu saya. Maha suci Engkau ya Allah, sungguh aku enggak tahu apa-apa kecuali Engkau yang memberitahu. Karena saya sudah memasrahkan diri kepada Allah, sekarang saya biarkan saya digunakan oleh semesta untuk mengalirkan pengetahuan. Jadi sebetulnya saya pun tidak rugi akhirnya. Nah, yang rugi itu yang ceramah pakai hafalan. Yang ceramah pakai hafalan, diapalkan dulu baru diceramahkan. Rugi dia, kehilangan waktu karena dia hanya mengulang-ulang yang dia tahu. Tapi kalau saya sekarang bukan mengulang yang saya tahu. Bahkan saya pun awalnya tidak tahu nih yang sedang saya bicarakan. Saya sedang mendengar diri saya sendiri. Nggak tahu ini ngerti nggak kalian yang saya omongkan. Dari tadi kelihatannya mangut-mangut gini. Mangut itu ada dua. Kalau mangutnya kedalaman, gitu, itu bahaya itu. Jadi kalau mangutnya gini ya, itu berarti ngerti ya. Tapi kalau mangutnya terlalu ke bawah, itu berbahaya.